Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, al-ayah. Habib Abdurrahman As-Segaf yang saya cintai, saya muliakan, Bapak Ibu juga sangat mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bersamanya, amin, di surga, tidak hanya di kafe ini aja. Bapak-bapak jamaah haji Duta Paras yang saya cintai, saya muliakan, ibu-ibu juga dari Alia Wisata, juga tim haji semuanya. Kemarin gak disebut Ustazah Hajah Eli, sekarang saya ngodoan ya Bu Hajah Eli, Bu Nyai Dokter juga, karena Hamid itu sekarang Nyai Hajah Dokter Umum panggilannya. Ayah-ayah wae kan Hamid. Sama-sama yang dicintai, dimuliakan oleh kita semua. Pada kesempatan kali ini antara ritual dan hikmah di haji kita, sebelum kita berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bapak Ibu, ada 4 macam golongan umat Nabi yang berhaji di akhir zaman. Saya hadisnya kurang hafal, insya Allah nanti Habib karena beliau jurusannya ya. Ada 4 golongan jamaah melaksanakan ibadah haji di akhir zaman. Pertama, salatinuhum lin nujha. Para pejabat hanya untuk gagah-gagahan aja. Yang kedua, agniauhum lit tijarah. Orang kaya hanya semata-mata untuk bisnis. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Fakir miskin hajinya itu hanya minta-minta. Barangkali Bapak Ibu ada yang pengalaman waktu umroh, tiba-tiba kita ditepak pundak kita, ser, hungry ser. Artinya apa? Pak, Bu, saya lapar. Bahkan saya pernah ditepak juga pundak saya, Bu. Saya lagi ingat sama istri. Wajar kan? Wajar ingat sama istri kan udah berapa puluh hari ya. Waktu haji pertama dulu kaget ya, pas dilihat cantik ceweknya itu, ternyata orang Pakistan. Ya karena cantik ya terperangah sebentar. Saya kan laki-laki, bukan wanita, dia wanita. Sedikit agak terjebak gitu ya, terjebak kata bahasa anak muda milenial, terjebak. Saya melohok, dia cerita anak saya ketabrak lah, pengkor kakinya lah, lagi di rumah sakit, kemudian minta dana. Dan itu juga terjadi ke alumni umroh, saya lupa tahun, sehingga dia langsung sambutan tuh memberikan 1.000 real Ustaz Jani. 1.000 real, sampai kamar nyesel, ngasih 1.000 real nyesel, dipikir-pikir beli kerudung lumayan gitu ya. Nah mungkin gambaran Nabi sudah sampai, orang fakir miskin minta-minta. Tidak sedikit yang lagi tawaf kehilangan duitnya juga, tidak sedikit di Bukit Marwah juga yang kehilangan. Ya, jadi sudah kira-kira sudah sampai hadis Nabi. Kemudian yang keempat, wa qurra'uhum lisum'ah. Para mubalik kayak Abah Syukur, Kang Dadan, saya nggak berani kalau nyebut Habib Kualat, dilewatin Habib Yani aja lah. Yani para pembimbing hanya untuk ria. Saya haji sudah sekian kali ikut travel saya, pemimpinnya udah berkali-kali haji yang diiklanin juga. Saya alhamdulillah Pak Ustadz sudah haji 5 kali, umroh 2 kali. Ini sum'ah. Nah, berdasarkan ini Bapak dan Ibu, maka sebelum kita di Padang Arafah, Muzdalifah, Mina,
Yang intinya kita berhaji, ya, saya hanya menyampaikan ritual, nanti hikmah oleh Habib. Mari kita benar-benar melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Ilmunya. Mudah-mudahan gak jatuh. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya menjelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya apa? Setiap amal termasuk haji dan umroh yang tidak disertai dengan ilmunya mardudah. Mardudah itu artinya apa? Tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melaksanakan ibadah haji tidak berdasarkan ilmunya. Habib kemarin pernah menyampaikan hadis, khudhu anni mana sikakum. Ambillah cara haji kalian tuh seperti aku berhaji. Dengan tidak memperdebatkan ada masalah perbedaan. Kemarin kita sudah sampaikan ada orang yang tanajul, ada orang dari Muzdalifah kemana? Ke Masjidil Haram dulu, ada yang dari Muzdalifah kemana? Ke Mina. Tidak mengapa kata Nabi. Jadi tidak usah diperdebatkan atau memperdebatkan nafar awal, nafar sani. Ya, dua-duanya baik. Dua-duanya insya Allah mengantarkan kepada haji yang mabrur. Yang tidak mabrur, yang berdebat sampai bermusuhan. Karena berdebat itu ngabisin beras, kata guru saya Profesor Dr. Aziz. Jadi gak usah berdebat lah, sepanjang ada dalilnya. Apalagi kita punya Habib Abdurrahman Assegaf, ya. Ya jelek-jelek Abah Syukur yang ganteng ini juga bisa jadikan pijakan, ya. Ya kan udah sepakat kita pembimbingnya di Alia. Jangan bilang kata ustaz saya, kan ustaznya saya sekarang. Jangan melawan, walau. Gitu. Jadi alurnya mana? Ya yang sudah ditetapkan oleh Duta Paras dan Alia Wisata. Habib bilang insya Allah semuanya baik. Jangan diperdebatkan. Saya kira wajah-wajah Duta Paras, wajah-wajah Alia Wisata adalah wajah-wajah yang turut sama Ustaz dan Habib. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, besok ini min satu ya besok ya. Karena hari Kamis kita insya Allah sudah diberangkatkan kemana? Ke Arafah. Ya. Tapi jus besok masih ada insya Allah. Ada Pak Haji Hatta mana? Ustaz Haji. Sama bakwan katanya Pak. Oh, Pak Hatta besok tambah bakwan katanya ada. Oh pisang goreng, bakwan katanya. Terus apa lagi? Roti bakar apa lagi Pak? Ya mengajukan boleh. Tidak ada yang dilarang kalau mengajukan. Tinggal ACC Pak Dadan sama Habib. Nah, oleh karenanya Ibu, insya Allah Habib Abdurrahman Assegaf sama saya bukan tahun ini aja, udah yang kesekian kali kita bersama sama beliau itu ya. Baik dari Habib Agil, baik dari Pak Joko, kita memang dipertemukan Pak sama Habib. Allahu Akbar. Saya punya guru di Jakarta Habib, tapi nggak pernah ketemu. Di haji ketemu Pak. Habib Abdurrahman doang, yang lain nggak ketemu. Berkah gitu ya. Nah besok min 1, maka besok akan Kang Dadan akan menjelaskan tentang alur perjalanan kita. Ya, saya akan menyampaikan, mengingatkan kembali berdasarkan tadi bahwa ibadah itu harus dengan ilmunya. Kata Ustadz Yani tadi ngobrol di kamar, pakai peci pun ada ilmu. Peci. Kalau lagi sholat buka jidatnya. Ada rambut sehelai ke bawah sujud, gak sah sujudnya, gak sah sholatnya sujudnya kan. Jadi dibuka, kalau lagi jalan tutup. Kalau pakai peci hitam. Kalau gini Pak. Kalau lagi gaple, gini. Alat telu. Jadi pakai peci pun ada. Pakai kerudung. Banyak yang di dada di sini kan. Kan haknya di sini.
Nggak adil, apalagi di dengkul. Cuma cangkel namanya nanti itu. Nah, jadi ada ilmunya. Oleh karena itu besok, Kemis, jam berapa kita mulai mandi ihram, mandi sunat maksudnya, potong kuku, kemudian pakai wangi-wangian. Kita tunggu dulu instruksi dari Kang Dadan. Ya, tapi saya informasikan bahwa hari Kamis di hotel kita laksanakan sunnah-sunnah ihram. Nyuci? Sebelum niat boleh. Mandi ihram, Bapak Ibu, niat saya mandi ihram karena Allah. Ratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki bukan tetangga, kaki. Yang lempat-lempit, yang tidak mungkin terjangkau sama air, lempit hidung, lempit telinga itu harus kebasuh kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Mandi ini ibadah, Pak. Mandi untuk haji. Bukan mandi hanya untuk pertemuan biasa. Pertemuan dengan Allah Subhanahu. Kita mau ketemu RT aja mandi. Apalagi Pak Lurah. Ya, gak punya kokok yang minjem. Saya pernah diundang wali kota, gak punya jas minjem saya, Pak. Wali kota. Ya itu, apalagi kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi, nah, yang sempurna. Potong kuku, minyak wangi itu di badan bukan di ihramnya. Bahkan bulu-bulu. Saya punya pengalaman Ustaz ini bawa umroh tahun 2016. Kata saya sunnah kalau ibu itu bulu ketiak dicabut, bukan dikerok, dicabut. Sakit Ustaz, ya sakit lah. Di apotek, di Swadaya itu ada obat untuk nyabut bulu ya, sadar ya? Iya, betul. Ada yang 20 real ya Pak, ada yang 10 real. Dia nggak bisa ngomong Arab, akhirnya buka ketiak ini dia. Maksudnya obat cabut bulu. Ngerti, pedagangnya dikasih juga. Gitu. Tapi jangan diamalkan ya. Tapi merapikan jenggot, mencabut bulu-bulu, ya gitu. Yang ketiak, Bapak Ibu itu sunnah. Kemudian pakai ihram, ya menjelang kita akan berangkat ke Arafah. Tunggu aba-aba dari Kang Dadan, ya. Kemudian sholat sunnah ihramnya di mana? Di kamar masing-masing. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena atau niat sholat sunnah mutlak juga nggak apa-apa. Ingat jangan pakai usoli kalau lupa, daripada nggak takbir mikirin usoli, udah niat aja dalam hati, niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena selesai. Usoli mikirin orang meruku dia masih usol gitu. Ya, gitu ya. Sah nggak? Sah, karena niat itu di hati. Dan yang rukun itu Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Habib kemarin menceritakan kan ada yang begini, ada Imam Syafi'i, ada yang takut burungnya lepas, ada yang Iran, Syiah gitu. Sah, karena yang takbir itu, yang rukun itu Allahu Akbar. Jadi jangan diperdebatkan lagi masalah nyimpen tangan. Gitu ya. Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Gak bisa Al-Kafirun, kulhu dua-duanya, sah Bu. Rakaat pertama setelah waladdallin. Nah, di sholat sendiri jangan. Jangan. Berjamaah boleh. Ya. Alhamdulillah Pak, saya seumur-umur menjadi ustadz. Gelar saya kan SAG, S1 saya itu sarjana alam gaib. Jadi dari doktorandos, pas saya lulus kuliah SAG berubah kan. Sama ketika SD lulus dulu waktu itu seragam kan sama, beda-beda. Saya ke SMP putih biru. Jadi saya perubahan dalam sekolah itu. Pas lulus S2 aneh lagi. Tapi saya suka MAG. Manusia asal Garut. Kapal. Jadi apa maksud Bu? Jadi lupa tadi ngomong. Apa tadi ngomong Pak? Garut. Bukan sebelum Garut. Amin. Itu di sholat. Tapi kalau di tahlilan orang Betawi lain Pak. Amin. A-nya pendek, min-nya pendek, semua pendek. Amin. 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 Coba. Doa itu Pak. Iya doa. Padahal amin amin percaya.
Gitu. Kalau amin kabulkan doaku. Lain. Kenapa? Karena ketika tahlil diburu-buru berkat sudah nongol. Gitu. Jadi ada ilmunya. Coba kita tes. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar sholat hari tahlil kenapa amin amin amin. Allahumma inni as'aluka amin. Wa najatan amin. Lain Pak. Padahal sama-sama A-nya panjang harusnya. Ini juga ilmu walaupun celoteh, ya Pak ya. Nah, Al-Fatihah, Al-Kafirun, Kulhu dua-duanya boleh. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bahkan yang nggak bisa sama sekali surat Fatihah doang sah, kan yang rukun Fatihahnya. Seumpama daripada baca Al-Kafirun nggak nyambung-nyambung, atau Al-Maun kembali lagi ke Al-Fatihah. Repot kita. Nggak usah dicontohinnya, takutnya mempermainkan ayat. Nah, oleh karena itu inilah sunnah ihram. Kumpul, masuk bis. Nah, nanti di atas bis saya pandu niat haji. Kalau yang sudah sholat ihram niat haji, ingat berlaku larangan ihram. Ya, larangan haji. Larangan ihram. Saya di bis, Ustadz Yani Habib akan mengingatkan juga di bis. Barangkali ada yang belum kan? Jadi kita tajdid dunia, bareng-bareng kita niat haji. Nah niatnya yang gampang aja, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah berlaku larangan ihram untuk ibu dua. Tidak boleh menutup muka. Masker ada ilat. Di era new normal masih dianjurkan masker, jadi boleh. Ya, kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Untuk bapak, 3, tidak boleh menutup kepala dengan apapun, tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Untuk bapak ibu, wangi-wangian apapun namanya. Memetik, mematahkan dedaunan pepohonan, membunuh binatang, kemudian memotong kuku, mencabut bulu-bulu sengaja, kemudian meminang, menikah, hubungan suami istri. Kalau sekarang boleh nggak Pak? Boleh. Itu pertanyaan. Nah itu karena yang japri terlalu banyak Pak. Saya jujur. Saya enggak. Saya nggak nanya. Di sini nggak ngaku. Saya udah tahu Pak, jadi nggak nanya Bang. Saya udah tahu jadi nggak nanya. Kenapa nggak di grup konsul, di grup aja Mas? Padahal nggak ada yang japri, ini hanya retorika dakwah aja. Boleh Pak, boleh. Iya Pak, boleh. 100.000 bukan hanya sholat kata Ustaz, ini termasuk melayani suami Bu. Terima kasih Allah. Bahkan guru saya di pesantren Ujang Kasep mumpung di tanah haram, ajak ke majikan, gitu. Jangan setelah di tanah air bengong dengar cerita orang, saya mah alhamdulillah sukses. 10.000, ibu-ibu 10.000. Jangan diperpanjang, titik. Jangan diperpanjang. Nah, Bu, jadi yang dilarang itu sebelum niat haji. Iya Bu ya? Jadi pokok. Nah selanjutnya pala ropasa wala pusuko wala jidal. Gak boleh ropas, gak boleh pasik, gak boleh jidal. Kemarin sudah dijelaskan oleh Habib. Ya Bapak Ibu ya. Bahkan nyesel ikut duta paras pun tidak boleh Pak. Kalau sudah niat haji. Kalau mu sekarang, saya nyesel ikut kalian. Jangan Pak, kalau mu sekarang. Sebelum di Arafah. Ya. Boleh nggak? Ya kira-kira juga sih. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, pala ropasa wala pusuko wala jidal. Perbanyak talbiyah sampai datang ke A. Talbiyahnya jangan yang dinyanyi-nyanyikan di sini, yang serius. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, terus sampai Arafah. Insyaallah kita ke tenda langsung. Setelah tertib, tempat tidurnya masing-masing dapat, ya. Gaya tidurnya besok sama Kang Dadan dijelaskan. Kepala ketemu kepala, apa kaki ketemu kaki. Ya, nanti ada tekniknya.
Istirahat, insya Allah subuh sholat berjamaah. Kalau maghrib belum bisa kita akan jamaah takhir. Subuh berjamaah, ada kultum, ada pengajian tetap ya. Lihat-lihat sikon di sekitar tenda, WC-nya kayak gimana kita lihat. Sarapan pagi menjelang jam 11 kita siap-siap untuk melaksanakan wukuf. Ya, masuk waktu duhur itulah waktu wukuf kita. Ada khutbah Arafah, sholatnya, kemudian zikir, makan siang, zikir lagi sampai datang waktu maghrib. Di wukuf tidak disyaratkan suci. Jadi ibu-ibu yang datang bulan boleh ikut wukuf. Ya, niatnya boleh. Cuma sholat tidak boleh. Jadi yang berwukuf tidak dalam keadaan suci juga boleh bapak-bapak. Cuma diutamakan dalam keadaan suci. Zikirnya apa? Sudah ada di buku Kementerian Agama. Atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini secara ritualnya. Zikir apapun silahkan. Baca Quran mangga. Ya, zikir yang dari Kementerian Agama yang udah disusun memudahkan kita, alhamdulillah kita bisa baca. Gak bisa Arabnya, terjemahnya ditadaburkan. Karena pada intinya di wukuf, mudah-mudahan nanti di hikmah dibahas oleh Habib, mudah-mudahan kita menemukan jati diri kita. Betul ya Bu? Dari mana kita mau kemana, tujuan kita apa untuk di dunia, mudah-mudahan ditemukan. Sehingga kita menjadi orang yang sadar untuk wukuf. Siap-siap kemana? Ke Musdalifah. Ya, kalau wukuf rukun, kalau di mabit di Musdalifah wajib. Bapak Ibu ya. Yang reguler juga sama. Malam itu sama, semua jamaah haji yang 1 juta sama di Musdalifah. Kita lakukan dulu ya, karena kita napar awal, maka jumlah batu untuk tanggal 10/7, untuk tanggal 11/21, untuk tanggal 12/21 itu ada. Karena mau tawaf udah jelang subuh. Selesai itu udah siap. Udah mau sholat sunnah dulu ada. Akhirnya nggak bisa lagi kita ikut semuanya. Alhamdulillah. Nah kalau jalan, yang khawatir ada yang ketinggalan atau ada yang WA saya ketinggalan, sementara bis nggak boleh nunggu sama polisi di situ, jalan saja, kan ada posko di situ. Coba Ibu ya, supaya Ibu nyaman. Tawaf di Pado selesai, nggak usah cerita lagi tawafnya sa'inya. Nanti kemana ke sini itu tidak mesti gunting rambut lagi. Coba Ibu ya. Maka 11, 12 di Mina itu sudah baju bebas. Dari sini tanggal 10 ke Mina itu sudah baju bebas ya. Jadi sejak nggak baca doa juga sah. Nah, bisa nasihat padunan Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi nggak meletok, bunyi Bu. Kan gede itu tampilnya. Kalau dulu tahun 2000 ngeri saya Pak. Tahun 2000 gede gini kali ya. Tahun 2000 saya kena ini Bu. Ada tetangga Cianjur kena juga, nangis dia. Aing masih kapok haji tapi nggak pernah juga ngomong kapok ya. Ini haji lagi.